Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Setiawan dengan NIM 2002050007 dari kelas 20A1 Prodi D3RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan dosen pengampu Ibu Lisdia Dewi Arini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kan tadi disebutkan hormon dan kelenjar. Apa sih hormon dan kelenjar itu? Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Sedangkan kelenjar adalah organ tubuh yang mensintesa suatu zat untuk dikeluarkan, misalnya hormon untuk sekresi ke dalam aliran darah atau kelenjar endokrin, atau ke ruang-ruang di dalam tubuh maupun permukaan luar tubuh atau kelenjar eksokrin. Selanjutnya ada fungsi hormon. Fungsi hormon yaitu memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon. Jadi cara kerja hormon ada 3, yaitu yang pertama ada parakrin, efek di sel sekitar melalui difusi. Yang kedua ada autokrin, efek di sel penghasil dan melalui difusi. Dan yang ketiga ada endokrin, efek di sel yang jauh melalui sirkulasi atau sistem. Selanjutnya ada pengaturan produksi hormon. Yang pertama, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus atau kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Yang kedua ada hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Yang ketiga, hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Nah, yang berikutnya ada macam-macam kelenjar endokrin. Apa saja sih macam-macam kelenjar endokrin? Yang pertama ada kelenjar hipofisis, yang kedua ada kelenjar tiroid, yang ketiga ada kelenjar paratiroid, yang keempat ada kelenjar adrenal, yang kelima ada kelenjar timus, dan yang keenam ada kelenjar gonad. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yang pertama ada hormon gonadotropin yang berfungsi untuk FSH, LH yang mengatur kelenjar gonad atau kelamin. Yang kedua ada hormon somatotropin yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga ada hormon tirotropik yang berfungsi untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid. Yang keempat ada hormon kortikotropin yang berfungsi untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Selanjutnya, yang kelima ada prolaktin yang berfungsi untuk merangsang produksi air susu. Yang keenam ada MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Yang ketujuh ada hormon antidiuretik yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Dan yang kedelapan ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Kelenjar yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini merupakan produsen sekaligus tempat penyimpanan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh kita, termasuk detak jantung. Kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid terletak di bagian bawah leher. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang pertama ada hormon tiroid membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, membantu tumbuh normal organ. Yang kedua ada hormon tiroksin berfungsi untuk metabolisme energi. Dan yang ketiga ada hormon kalsitosin
yang berfungsi untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar yang berikutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, 2. Reabsorpsi kalsium dari ginjal. Kelenjar keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan bagian dari sistem endokrin yang menghasilkan hormon penting bagi tubuh. Hormon tersebut berkaitan dengan emosi dan reaksi stres. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas masing-masing ginjal. Hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal pada bagian korteks. Jadi ada 3. Yang pertama, hormon aldosteron, berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kembali ion natrium dari ginjal. Yang kedua ada hormon kortisol, yang berfungsi untuk mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah dan kadar gula darah. Yang ketiga ada hormon androgen, yaitu sebagai bahan baku testosteron. Selanjutnya hormon yang dihasilkan adrenal pada bagian medula. Yang pertama hormon adrenalin, yaitu meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Kelenjar yang kelima ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus yaitu hormon timosin untuk menunjang kerja sel limfosit T dalam melawan infeksi dan sel kanker. Berikutnya ada fungsi kelenjar timus. Jadi fungsi kelenjar timus itu ada 3. Yang pertama mengaktifkan pertumbuhan badan, yang kedua mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan yang ketiga sebagai imunitas tubuh. Dan yang terakhir ada kelenjar gonad. Apa sih itu kelenjar gonad? Kelenjar gonad atau disebut juga kelenjar kelamin adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sekunder. Gonad adalah organ yang memproduksi sel kelamin. Pada pria, gonadnya adalah testis, dan pada wanita, gonadnya adalah ovarium. Nah, di sini ada hormon yang dihasilkan di testis. Yang pertama ada hormon relaksin, berfungsi untuk mengatur relaksi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Yang kedua ada hormon testosteron, yang berfungsi untuk mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Selanjutnya hormon yang dihasilkan di ovarium. Hormon yang dihasilkan di ovarium ada 2. Yang pertama hormon estrogen, berfungsi untuk menjaga FS otak, mencegah menopause, menjamin pertumbuhan yang sehat termasuk kelembaban. Yang kedua ada hormon progesteron, yang berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Sifat-sifat hormon. Sifat-sifat hormon ada 2, yaitu hormon setempat dan hormon umum. Nah, di sini ada patofisiologi sistem endokrin. Apa saja sih patofisiologi sistem endokrin itu? Yang pertama ada faktor resiko gangguan sistem endokrin. Ada banyak faktor resiko yang membuat seseorang mengalami gangguan endokrin. Nah, yang pertama ada 1, meningkatnya kadar kolesterol. Yang kedua ada riwayat keluarga dengan gangguan endokrin. Yang ketiga ada inaktivitas. Yang keempat ada riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun. Yang kelima pola makan yang tidak baik. Yang keenam kehamilan pada kasus seperti hipotiroidisme. Yang ketujuh ada operasi, trauma atau cedera serius yang baru saja terjadi. Gangguan sistem endokrin. Yang pertama ada diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus.
yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Yang kedua ada akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebih terutama pada tangan dan kaki. Yang ketiga ada penyakit Addison. Penyakit Addison ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Selanjutnya ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kelima ada penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Yang keenam ada Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's thyroiditis adalah suatu kondisi ketika tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme dan produksi hormon tiroid yang rendah. Yang ketujuh ada hipertiroidisme. Hipertiroidisme adalah kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif. Dan yang terakhir ada prolaktinoma. Prolaktinoma muncul apabila kelenjar pituitari yang disfungsional menghasilkan hormon yang prolaktin berlebih yang berguna dalam produksi ASI. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mencegah munculnya gangguan sistem endokrin. Apa saja sih cara untuk mencegah muncul gangguan sistem endokrin itu? Yang pertama, tetap menjaga berat badan yang ideal. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang atau terapkan diet sehat. Yang ketiga, ada rutin berolahraga. Dan yang terakhir, ada sertakan yodium dalam diet. Ini dapat membantu mencegah masalah tiroid. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.